Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali mengulas dan memetik untaian indah hikmah yang terdapat pada kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Fa insyaallah kita akan membaca dan menelusuri lorong-lorong pemikiran para ulama yang membawa kita mudah-mudahan pada ma'rifatullah, yakni beberapa hikmah yang akan kita baca diantaranya adalah hikmah yang ke-64. Jika secara kuota waktu nanti masih ada cukup, kita akan lanjutkan ke-65. Mari kita sama-sama membaca dan melihat pada matan kitab yang ada di depan kita, seraya kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah Sakandari. Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Terjemah bebasnya ialah man lam yaskuri ni'am, barang siapa tak mensyukuri nikmat faqad ta'arrada li zawaliha, maka sungguh ia memulai untuk menghilangkan nikmat-nikmat itu. Wa man syakaroha, dan barang siapa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, faqad qayyadaha biiqaliha, maka ia telah mengikatnya kuat-kuat. Hikmah ke-64 telah kita terjemahkan, dan dengan terjemah yang sekilas itu saja kita sudah memahami ini termasuk daripada pameo kehidupan yang ngepop, di mana-mana kita dengar dan mudah sekali kita mengerti. Siapa mau bersyukur, nikmatnya pasti ditambah. Dan sangat kerap hadir di ruang dengar kita, baik melalui pidato, ceramah, mauidhah, khutbah, dan berbagai macam acara. Siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Siapa tak mau bersyukur, sama halnya ia kufur, nikmatnya akan lenyap. Rekan-rekan yang saya muliakan, ya itu sesuatu yang sungguh-sungguh betul, tidak salah. Akan tetapi apakah memang persis dan secara segalanya nikmat itu adalah parameter yang kita pakai adalah lahiriah, nikmat-nikmat yang sifatnya adalah nikmat badan, nikmat zohiriyah? Rekan-rekan yang saya muliakan, bahwa orang yang bersyukur dulunya dia jahat, sekarang ahli taat. Bahwa orang yang dulu belum beribadah, sekarang segala apa yang ia miliki ia lakukan dalam rangka beribadah kepada Allah. Dulu banyak uang, sekarang sedikit uang, ada apa enggak? Ya banyak. Kenyataannya orang yang sudah berusaha untuk melakukan dan tekun dalam taat, jauh-jauh dari maksiat, dulu hidupnya gemerlap dengan berbagai kemudahan duniawi, sekarang jauh dari kata cukup, semuanya kekurangan. Ada apa enggak? Ada. Oleh karenanya seperti apa
dua kata kunci yang ingin kita mengerti dari hikmah ke-64 ini. Satu, syukur. Dua, nikmat. Seperti apa cara kita mengikat nikmat-nikmat itu dengan tali yang kuat, dan seperti apa pula sesungguhnya nikmat itu akan lenyap, serta syukur seperti apa yang mestinya kita mengerti. Rekan-rekan yang saya muliakan, tentu saja kita tidak akan lari dari farudduhu ilallah wa ila rasul. Apa-apa kita kembalikan kepada Allah dan kita kembalikan kepada Rasul, seraya berusaha untuk memahaminya dengan perspektif para ulama yang punya otoritas di atas kita semua untuk memahami setiap kalamullah dan akwal serta akwal Rasulullah Muhammad SAW. Rekan-rekan yang saya muliakan, siapa tak bersyukur maka sama halnya memulai hilangnya nikmat, dan siapa mensyukuri nikmat maka ia telah mengikatnya kuat-kuat. Oleh karenanya mari kita perhatikan beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam persoalan yang berkaitan dengan syukur, juga apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rekan-rekan yang saya muliakan, syukur itu lawannya kufur. Sudah kita tahu semua bahwa lawan daripada syukur itu adalah kufur. Berarti kalau orang yang tidak syukur kafir, orang yang syukur syakir. Lebih daripada itu, Allah menyebutkan bahwa orang yang syukur itu persis seperti Asma Husna, salah satu dari Asmaul Husnanya. Ini luar biasa. Salah satu dari Asma'ihil Husna adalah syakur. Dan Allah menyebut orang yang bersyukur dengan tingkat kesyukuran yang tinggi itu juga syakur. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur, dalam surah Ibrahim ayat 5. Kemudian dalam Luqman 31, inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur, diulangi lagi. Nyaris sangat jarang padanan seperti ini. Ada ismun min asma'ihil husna yang Allah sendiri menyebutkannya, itu digelarkan kepada hamba-hambanya. Kalau ada orang namanya Rohim, itu kan pasti di depannya ada Abdurrohim. Ada orang namanya Rohman, pasti di depannya ada Abdurrahman. Ada tidak yang namanya Abdul Syakur? Ya ada. Tetapi Allah tidak pernah menyebutkan hambanya dengan Rohman. Allah tak pernah menyebutkan hambanya dengan Rohim. Allah tak pernah menyebutkan hambanya dengan Salam atau Malik. Tapi Allah menyebutkan hambanya dengan Syakur dalam beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Rekan-rekan yang saya muliakan, di saat yang sama orang yang syakur itu juga disebutkan oleh Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang-orang dari hambaku yang punya gelar syakur, itu sedikit sekali. Wa qalilum dalam Sabah 13. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karenanya secara derajat syukur itu di atas takwa. Fattaqullaha la'alakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah
agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi kalau kita katakan kita puasa agar bertakwa, kita beribadah agar bertakwa, kita melakukan hukum-hukum yang ditetapkan Allah agar bertakwa, nyata-nyatanya bertakwalah kalian la'alakum tashkurun. Syukur itu di atas takwa. Begitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, tentu banyak sekali firman Allah yang menganjurkan kita untuk bersyukur, bahwa washkuru lahu ilai turja'un, bersyukurlah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kepadanya kalian akan kembali. Ataupun yang sering kita baca bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Itu juga dalam kelanjutan daripada ayat yang kita bacakan tadi tentang syakur, salah satu daripada ismun min asma'ihil husna yang langsung Allah berikan kepada hambanya yang tentu punya tingkat kesyukuran yang tinggi. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah beberapa petikan ayat-ayat Allah yang disampaikan kepada kita melalui firman-firmannya. Sekarang syukur itu seperti apa? Apakah hanya cukup dengan mengatakan alhamdulillah? Apakah cukup dengan menyadari bahwa kita mengetahui semua nikmat dari Allah? Untuk itu kita akan membaca beberapa pengertian syukur yang didefinisikan para ulama dari perspektif sufistik. Ada setidak-tidaknya syukur itu umum, syukur khusus, dan syukur khususul khusus. Fal martabatul ula ala taksiyahu binikmatin an amaha biha alaika. Syukur yang paling mudah dan paling rendah derajatnya ialah tidak menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kecuali kita tidak membuatnya sebagai alat untuk bermaksiat. Itu syukur paling rendah. Jadi tidak menggunakan nikmat sebagai alat untuk maksiat. Yang di atasnya derajat kedua, antusorifa jami'ani ami fima khuliqat li ajlihi. Mendaya gunakan, menggunakan semua nikmat sesuai dengan di mana Allah menciptakan nikmat itu untuk melakukan apa? Ya jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala apa yang dimiliki dari nikmat yang diberikan Allah digunakan untuk beribadah, alat untuk taat. Dan ini yang paling tinggi, ayus gilaka syuhudul mun'im an ru'yatin nikmat. Melihat mun'im tidak berhenti kepada nikmat. Melihat yang memberi, menyaksikan dan menyadari dia yang memberi nikmat, tidak sekedar menikmati nikmat yang diberikannya kepada kita. Itulah syukur nomor satu. Itulah syukur yang paling tinggi. Langsung, tidak melalui wasilah, langsung kepada ia yang memberi nikmat, bukan sekedar berhenti kepada nikmat-nikmat yang dia berikan kepada kita. Ini kan lagi-lagi bermuara kepada ma'rifatullah. Rekan-rekan yang saya muliakan, ilustrasinya seperti ini. Lagi nganggur,
Ketika mata tidak melakukan sesuatu yang pekerjaan penting dalam hal kaitan mencari nafkah atau apa, lagi nganggur mata. Kalau mata itu tidak kita buat bermaksiat, itu namanya syukur nomor 3. Kalau mata itu kita pakai untuk membaca Quran, itu syukur nomor 2. Kalau mata itu adalah merupakan bagian dari organ tubuh kita yang setiap kita melihat apapun itu adalah menyadari akan Allah, keagungannya, senantiasa mengetahui apapun di dunia ini, kecuali adalah nikmat yang ada, kecuali itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu namanya syukur yang nomor 1. Nah begitu. Dan tentu akan berbeda setiap tingkatan-tingkatan, tetapi yang paling penting kita memulai tahapan-tahapan dulu. Ya kalau memang belum bisa yang nomor 1, tidak-tidaknya nomor 2. Menggunakan segala apa yang diberikan Allah semata-mata untuk taat kepada Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dalam An-Nahl 53, tidak ada apapun dari nikmat kecuali dari Allah. Nikmat pasti dari Allah. Nah, mari kita buat contoh kecil-kecilan. Nikmat yang kita rasakan dan kita mengerti ini sejauh apa? Kalau nikmat itu soal makanan, atau nanti kita kembangkan kemewahan rumah atau mewahnya kendaraan, itu nikmat yang seperti apa yang bisa kita mengerti dan bisa kita pahami. Hurimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kita untuk makan bangkai. Kira-kira kalau ada sapi dagingnya disembelih dengan halal, atau sapi itu dengan cara sembelihan yang tidak halal tapi dagingnya masih sama-sama segar, disuguhkan dalam bentuk sate atau bakso di mangkok dan di piring kita makan, nikmatnya sama apa enggak? Pasti sama, pasti sama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita kerja keras, dapat duit banyak, akhirnya kita beli mobil, mobilnya bagus, kita naiki, nikmat, enak. Kita korupsi, kita merampok, kita menzalimi, dapat uang yang lebih banyak lagi, kita belikan mobil yang sama atau mobil yang lebih bagus. Kalau kita kendarai, nikmat apa enggak? Ya sama nikmatnya. Jadi nikmat seperti apa ini? Rekan-rekan yang saya muliakan, nikmat sesungguhnya itu adalah yang selalu kita ulang-ulang dalam setiap sholat kita. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nikmat yang ketika kita tahu bahwa itu tidak menimbulkan murka Allah, itu nikmat. Segala apapun yang kemudian mendatangkan ridho Allah itu nikmat. Oleh karenanya, dalam beberapa cerita Nabi Daud alaihissalam, beliau mengatakan, ya Rabbi, kaifa ashkuruka wa syukrilaka nikmatum minka. Wahai Rabb, bagaimanalah aku bisa bersyukur kepadamu sementara syukurku kepadamu itu adalah nikmat. Maka kemudian Tuhan menjawab, ya Daud, idza arafta dzalika faqad syakartani. Kalau engkau sudah merasakan itu, ya itulah engkau bersyukur. Loh gitu.
Jadi kita melakukan apapun yang itu mendapatkan ridho Allah, yang di sana bisa menghadirkan ridho Allah, yaitu namanya nikmat. Sama-sama mobil, kendaraan yang dibeli dari hasil uang yang halal atau rezeki yang tidak halal, sama-sama enak. Tetapi karena di situ ada yang membedakan ridho Allah dan murka Allah. Sama-sama makan yang dinikmati itu adalah makanan yang secara lahiriah lezat rasanya. Tapi ada yang datang dari yang halal, ada yang datang dari yang haram. Yang halal mendatangkan ridho Allah, yang haram mendatangkan murka Allah. Disitulah perbedaan nikmat yang bisa kita rasakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Rekan-rekan yang saya muliakan. Oleh karena itu, nikmat yang sesungguhnya itu tidak berhenti kepada sekedar nikmat lahiriah. Bahkan syukur sendiri itu adalah dikatakan sebagai salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karenanya yang mengikat nikmat dengan syukur, syukur itu bisa mengikat nikmat. Tidak ada jalan lain kecuali menggunakan apapun yang ada itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai betul-betul bahwa kemudian segala ibadah itu dilakukan dalam rangka bukan saja kita menjalankan perintah Allah, merasainya sebagai sebuah kenikmatan, tidak lagi berat. Itulah yang dinamakan mengikat nikmat dengan syukur. Itulah syukur yang bisa mengikat nikmat. Al-Junaid usianya masih 7 tahun, jadi masih sangat kecil. Itu ditanya, ya gulam, masyukru, syukur itu apa? Allah yaksial, Allah yaksia ilah atau yaksialah bini amihi. Seseorang tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmatnya, itu syukur. Itu adalah syukur yang paling rendah. Itu adalah syukur yang paling rendah. Ketika kita menggunakan syukur adalah salah satu makna yang kita mengerti dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu adalah syukur yang nomor 2. Dan ketika kita tidak lagi melihat nikmat-nikmat itu, tapi kita melihat sang pemberi nikmat, di sanalah sesungguhnya kita telah mencapai derajat syukur yang paling tinggi. Oleh karena itu rekan-rekan, untuk bersyukur tidak perlu wasilah apapun. Untuk bersyukur tidak perlu melakukan atau mendapatkan nikmat yang dikatakan orang sebagai naiknya rezeki, sehat badan, banyak uang, kemudian ekonomi lancar. Tidak harus seperti itu. Tapi perhatikan beberapa firman Allah. Wa kadzalika yubayyinu lakumul ayati la'alakum tashkurun. Kami jelaskan ayat-ayat. Apakah ayat kauniyah, apakah Qur'aniyah, itu kita melihatnya saja itu sudah bersyukur. Kita tafakur dan memahami penjelasan Allah saja sudah mengantarkan kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau syukurnya itu tergantung kepada nikmat-nikmat lahiriah, ya seperti tadi. Antara mobil yang hasil haram dengan mobil yang hasil halal. Antara makanan yang haram dan makanan yang halal. Jangan-jangan di lidah lebih enak makanan yang haram. Jangan-jangan lebih nikmat
berteduh di rumah mewah yang hasil haram daripada halal. Ya, seperti itu beberapa pemaknaan kita atas nikmat dan juga pandangan kita memahami syukur. Jadi di mana di situ ada ridho Allah dan kemudian kita melakukannya sepenuh hati, itulah nikmat. Dan ketika kita mensyukurinya dengan cara melihat siapa yang memberi nikmat, itulah syukur. Tidak berhenti kepada nikmat-nikmat yang lahiriah saja. Rekan-rekan yang saya muliakan, sekalipun demikian, kalau kita katakan bahwa syukur ini adalah salah satu persepsi kita melihat Allah secara langsung, kalau begitu tidak perlu dong kita berterima kasih kepada sesama. Kalau begitu kita tinggalkan saja rasa syukur kita kepada manusia lainnya. Oh enggak. Bahkan Allah sendiri mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaik. Rasulullah Muhammad SAW dalam banyak hadis beliau mengatakan, askarun nas lillahi askaruhum linasi. Manusia paling bersyukur kepada Allah adalah yang paling banyak berterima kasih kepada sesamanya. Oleh karena itu tidak bisa kita meninggalkan apa yang lagi-lagi kita sebut sebagai media syariah. Tidak bisa. Segala nikmat itu kan dari Allah, ngapain aku berterima kasih kepada kalian? Oh, tidak bisa. Sekalipun hati kita langsung mantap tumuju kepada Allah, sekalipun intuisi batin kita hanya memahami segalanya itu semata-mata nikmat dari Allah, di saat yang sama kita mesti mengucapkan terima kasih dan menghargai sesama. Nah, Rasulullah Muhammad SAW juga memberikan beberapa resep agar kita ini mudah mensyukuri nikmat. Contohnya apa? Beliau bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri sedikit, niscaya ia tidak mensyukuri yang banyak. Jadi kunci daripada syukur itu bukan hanya yang banyak, tapi juga yang sedikit. Man lam yaskuril qalil lam yaskur al kasir, wa man lam yaskurin nas lam yaskuril lah. Siapa tak mensyukuri yang sedikit, kata Nabi, maka ia nggak akan mampu mensyukuri yang banyak. Barang siapa yang tak mensyukuri apa yang ia dapatkan dari manusia, nggak mudah berterima kasih, maka sesungguhnya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, jika Nabi Daud mengatakan bahwa syukur yang ia lakukan itu adalah nikmat, mensyukuri nikmat Allah itu adalah nikmat, Rasulullah Muhammad SAW dalam munajat beliau mengekspresikan firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Andai kita hitung nikmat-nikmat Allah, maka kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Rasulullah ketika bermunajat, beliau sering sekali mengatakan, la aksi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Duhai Allah, sungguh aku tidak bisa menghitung segala pujian untukmu. Yang bisa menghitung dan bisa memuji atas kemuliaanmu, segala apa yang ada dalam dirimu, itu adalah engkau sendiri. Nah, begitu. Jadi ini adalah ekspresi daripada Rasulullah Muhammad SAW dalam munajat-munajatnya, merupakan kesadaran tinggi dari Rasulullah
atas firman Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Rekan-rekan yang saya muliakan, kalau kemudian kita lalai berterima kasih kepada sesama, sesungguhnya ketika kita lalai bersyukur, itu juga melalaikan mensyukuri diri sendiri. Kufur, ya, itu adalah bentuk daripada kita lalai bersyukur. Ketika kita tak bisa bersyukur, itu sama halnya kita yang mengkufuri diri sendiri. Rekan-rekan yang saya muliakan, di sisi lain, ternyata azab apapun itu oleh Allah akan dihilangkan ketika kita mempunyai sifat syukur. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Kenapa? Bahkan di dunia saja, apapun yang tiba kepada kita itu nikmat. Tidak ada beratnya, tidak ada susahnya, tidak ada sesuatu yang membuat kita menjadi terberati oleh apapun yang terjadi ketika kita mensyukuri Allah. Ketika kita mensyukuri Allah. Jadi mensyukuri itu gini loh. Ketika kita mensyukuri Allah, bukan hanya mensyukuri nikmat. Bukan sekedar mensyukuri nikmat, tapi mensyukuri Allah. Kalau kita mensyukuri kemudian hanya berhenti kepada nikmat-nikmat lahiriah, akhirnya kita suka mengeluh. Dulu aku jahat, suka maksiat, hidupku berkecukupan. Hari ini sudah beribadah taat, malah berkekurangan. Dulu lapang rezeki, enak hidup, sekarang susah. Nah, itulah ketika kita berhenti kepada makna daripada nikmat lahiriah. Wa ma min nikmatin faminallah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat itu dari Allah. Artinya apa? Ketika orang itu menyadari mun'imnya, tidak berhenti kepada nikmatnya, itulah orang yang syakur. Itulah orang yang sesungguhnya adalah orang yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian kita mesti tidak berhenti kepada wasilah. Itu intuisi batin. Itu yang ada dalam hati. Dalam tataran syariat, ya mesti kita selalu melihat keberadaan manusia, selalu menghargai sesama, berterima kasih, dan senantiasa menjadi orang yang tidak lalai terhadap budi siapapun atas kita. Akan tetapi dalam pemahaman kita yang dalam, sesungguhnya kita hanya melihat mun'im, sehingga apapun itu kita arahkan semata-mata fi ta'atillah. Apapun yang bisa mendatangkan ridho Allah itu nikmat, dan apapun yang di situ ada murka Allah, itulah sesuatu yang azab. Jadi hanya ada dua, ada ridho Allah, nikmat, ada murka Allah, azab. Oleh karenanya ini memerlukan syukur dan memerlukan iman. Seperti kata Allah tadi, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Tak akan ada azab kalau kita syukur dan kita iman. Itulah rekan-rekan barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kajian hikam kita pagi hari ini. Kita agak singkat saja, yang penting bisa kita pahami dengan utuh apa itu syukur dan apa itu nikmat. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi orang yang bersyukur, dan senantiasa kita apapun yang tiba kita sadari semata-mata itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
mun'imnya, dan segalanya menjadi semata-mata nikmat belaka. Semata-mata adalah nikmat belaka. Agar kita gambarannya, wa mali ahadin intahu min nikmatin tujza illa tigha'a wajhi rabbihil a'la. Apapun nikmat semata-mata adalah ibtigha wajhi rabbih. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-afa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.